Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Satrio Budi Pamungkas. Kalian bisa memanggil saya Pak Satrio. Di sini saya adalah pengajar baru mata pelajaran PPKN. Jadi selama 1 semester nanti kalian akan saya dampingi untuk belajar PPKN. Sudah siap belajar semua kan? Yuk mari kita bahas pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Check it out. Oke, sudah siap belajar semua ya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti semua pernah dengar ya, apa itu keberagaman. Jadi keberagaman itu berasal dari kata ragam yang artinya bermacam-macam atau beraneka ragam. Jadi bab ini akan membahas mengenai keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan ya, yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke Papua. Jadi Indonesia pun memiliki kekayaan serta keberagaman seperti budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah. Bahkan yang sering kita ketahui adalah keberagaman atau keberaneka-ragaman tentang berpendapat. Meskipun penuh dengan keanekaragaman atau keberagaman, Indonesia tetap sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Jadi kalian sebagai penerus bangsa harus menghargai dan harus bangga dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan malah menjadi sebuah pencetus konflik, melainkan harus menjadi sebuah kebanggaan karena anugerah tersebut telah diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia dan kita wajib untuk melestarikannya. Baik, selanjutnya makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah tertulis pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditulis oleh Mpu Tantular dalam kitabnya yaitu Sutasoma. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Jadi itu makna arti kata Bhinneka Tunggal Ika yang dituliskan oleh Mpu Tantular. Patut diketahui dulu waktu kerajaan Majapahit masih berkuasa di Nusantara, Mpu Tantular menuliskan semboyan ini di kitab Sutasoma dengan tujuan untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari kerajaan Majapahit, dari kasta terendah sampai kasta teratas, ataupun dari perbedaan agama. Jadi pada waktu kerajaan Majapahit masih berkembang di Nusantara, agama yang tersebar adalah agama Hindu dan Buddha. Jadi Mpu Tantular mempunyai tujuan untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat dari golongan, kasta, maupun perbedaan agama. Lalu makna Bhinneka Tunggal Ika, kembali saya ulangi, adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya
bangsa Indonesia tetap satu kesatuan ya, tidak terpisahkan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberaneka-ragaman yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari suku bangsa, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Terus mungkin ada yang bertanya, kapan sih Pak semboyan ini mulai digunakan sebagai lambang negara atau sebagai semboyan dari bangsa Indonesia? Jadi waktu sidang BPUPKI dulu, Bung Karno dan Muhammad Yamin sudah membahas mengenai semboyan bangsa Indonesia, dan terfikirlah atau tercetuslah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan semboyan yang digunakan oleh Empu Tular guna menyatukan kerajaan Majapahit atau menyatukan rakyat dari Majapahit. Setelah itu mulailah sayembara untuk desain lambang negara, dan juga terpilihlah sebuah lambang negara yaitu burung Garuda. Mungkin juga ada yang bertanya ya, itu lambang di PPT kok ada yang berbeda Pak? Lambang Garudanya kok seperti itu dan berbeda dengan yang sekarang ini. Ya, memang berbeda ya dengan sekarang ini. Itu saya bandingkan antara lambang burung Garuda terdahulu dan yang sekarang. Dahulu Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II ditugasi untuk mendesain atau menggambar lambang negara Republik Indonesia. Setelah kedua tokoh tersebut mendesain lambang negara Indonesia, terpilihlah hasil desain dari Sultan Hamid II yang terpampang di PPT itu sebelah kanan ya, yang tidak ada warna keemasannya. Namun para pendiri bangsa terdahulu melihat ada ketidaksesuaian dengan unsur-unsur yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan akhirnya didesain ulang dengan beberapa saran dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia, serta akhirnya tampaklah lambang burung Garuda seperti yang ada pada sekarang ini. Jadi lambang Garuda atau lambang burung Garuda Indonesia mengalami beberapa perubahan ya, bukan langsung seperti apa yang kita lihat sekarang. Jadi seperti itu sejarah singkat dari lambang Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya ya, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini adalah faktor penyebab keanekaragaman atau keberagaman masyarakat Indonesia. Sudah saya ambil dari berbagai sumber dan saya simpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu penyebabnya ada 5. Yaitu yang pertama adalah keadaan geografis. Keadaan geografis ini sama seperti keadaan letak strategis wilayah Indonesia. Jadi sama saja, dapat disebut juga dengan keadaan geografis Indonesia yang menyebabkan keanekaragaman budaya, ras maupun sebagainya. Kita tahu sendiri keadaan geografis Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Mungkin kalau sudah ada yang pernah ke Bali, jadi pengaruhnya sangat besar sekali kalau adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya di Bali, sangat berbeda keadaannya dengan apa yang ada di Sidoarjo. Itu dikarenakan pengaruh budaya asing yang dibawa oleh turis mancanegara yang berwisata ke Bali. Seperti contohnya cara berbicara dan
cara berpakaian di Sidoarjo dengan di Bali pun sangat-sangat berbeda. Di Bali banyak dipengaruhi oleh itu tadi turis mancanegara yang datang berwisata ke Bali. Jadi sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap budaya yang ada di Bali. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Jadi kita tahu sendiri kondisi alam di Indonesia ini berbeda-beda ya. Ada daerah pantai, pegunungan, padang rumput yang luas seperti di Nusa Tenggara. Terus ada dataran rendah maupun dataran tinggi. Itu semua akan mengakibatkan perbedaan yang ada di masyarakat. Semisalnya di daerah dataran rendah dengan daerah pantai pasti sudah berbeda. Kalau di dataran rendah, kondisi masyarakat pasti kebanyakan adalah pekerjaannya sebagai petani. Sedangkan kalau di tepi pantai atau di laut, itu pekerjaannya kebanyakan adalah nelayan. Nah, ini pun dapat menjadi suatu keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dan jadi ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman dari berbagai sisi, baik sisi historis maupun sisi ekonomis. Selanjutnya yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Contohnya seperti sekarang ya, di tengah pandemi COVID-19, semua pembelajaran, semua pelayanan publik dilakukan dengan online atau daring. Lah, keadaan ini pun bakalan menjadi keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya seperti di pelosok tidak ada transportasi dan komunikasi yang memadai, itu pun akan menjadi pengaruh keanekaragaman yang berbeda di masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datangnya dari dalam maupun luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Perbedaan tersebut membawa pengaruh yang berbeda-beda antara masyarakat. Jadi tergantung sikap masyarakat tersebut mau menerima atau mau menolaknya. Saya ambil contoh dari masyarakat suku Baduy. Di suku Baduy terdapat dua suku juga, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kalau suku Baduy dalam, mereka tidak mau menerima modernisasi yang ada saat ini. Jadi mereka selalu menjunjung adat istiadat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Berbeda dengan masyarakat suku Baduy luar, mereka masih mau menerima modernisasi yang ada saat ini. Bahkan kemarin saya baca berita ada seorang pemuda dari masyarakat suku Baduy yang diperbolehkan untuk mengakses online shop. Jadi kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat suku Baduy bisa dijual beli dengan cara online. Tapi harus tetap menjaga adat istiadat yang sudah ditinggalkan oleh leluhur. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group atau Google Classroom. Untuk tugasnya akan saya share di WA Group ataupun Google Classroom. Jadi silakan ditunggu untuk tugasnya dan segera dikerjakan. Terima kasih. Baik, sekali lagi pesan saya, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.